Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 11 bab 1 yaitu tentang sel, dan pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang penemuan sel, ukuran sel, tipe sel, komponen kimiawi sel. Oke. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang sel-sel yang menyusun tubuh kita? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada seseorang, dia berada pada tingkat organisme. Jika dilihat dari struktur organisasi kehidupan pada gambar berikut, dimulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, maka yang tertinggi adalah tingkat organisme berada pada nomor 6 itu, di mana setiap organisme di dalam tubuhnya itu terdapat kerjasama antar sistem organ. Namanya kerjasama antar sistem organ, berarti ada lebih dari satu sistem organ. Kalau kita mengingat kembali di pelajaran SMP, masih ingatkah ada sistem organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Jika di gambar ini kita dicontohkan dengan sistem pencernaan, maka sistem organ itu selain sistem pencernaan juga ada sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem pernafasan, sistem ekskresi, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, sistem organ ini dibentuk dari kumpulan beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kita ambil contoh, sistem organ yang ada di gambar ini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan jika diurutkan organ-organnya maka dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Itu menunjukkan beberapa organ itu saling bekerja sama untuk bekerja sebagai sistem pencernaan. Jika salah satu organ saja terganggu atau sakit, maka akan mempengaruhi sistem pencernaan kita. Nah, organ yang kita ambil di sini adalah contohnya adalah lambung. Oke. Selanjutnya, organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang mempunyai tugas yang sama. Kalau kita perhatikan di sini, pada lambung tentunya ada pengertian dari kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Maka perlu kita ketahui, benarkah di dalam lambung itu terdapat beberapa jaringan? Tentu saja. Ada jaringan apa saja di lambung? Ada jaringan otot, ada jaringan pembuluh darah, ada jaringan saraf, dan ada jaringan-jaringan yang lain. Nah, jaringan-jaringan tersebut itu membentuk organ. Sekarang kita ambil satu contoh. Contoh satu jaringan yaitu jaringan otot. Jaringan otot di mana jaringan itu pengertiannya adalah sekumpulan dari beberapa sel yang punya bentuk dan fungsi yang sama. Maka jika kita ambil satu contoh adalah jaringan otot, maka jaringan otot itu adalah kumpulan dari beberapa sel otot yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian setelah jaringan, maka bahan penyusunnya adalah kumpulan dari beberapa sel, di mana sel itu, satu sel itu biasanya memiliki organel-organel. Dan di setiap organel itu terdapat bagian-bagian atau bagian-bagian sel di mana setiap bagian atau organel itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Lah, senyawa-senyawa kimia itu sama dengan molekul. Di mana molekul itu adalah kumpulan dari beberapa atom yang saling berikatan. Jadi, jika kita disuruh menyebutkan
struktur organisasi kehidupan mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian, apakah di atas organisme masih ada struktur kehidupan lagi? Ada. Kumpulan dari beberapa organisme yang sama atau kumpulan dari beberapa individu, maka akan membentuk populasi. Di atas populasi, maka populasi satu dengan populasi yang lain saling berinteraksi akan membentuk sebuah komunitas. Komunitas, kemudian terjadi interaksi lagi dengan komponen abiotik, maka akan membentuk ekosistem. Kumpulan dari beberapa ekosistem terdapat pada bioma. Bioma-bioma di bumi ini akan terkumpul jadi satu menjadi biosfer. Jadi, jika lebih tinggi lagi struktur organisasi kehidupan dimulai dari tingkatan yang paling bawah hingga yang tinggi atau tingkat terendah hingga yang tertinggi, berarti atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, kemudian biosfer. Kita lanjutkan lagi, kita belajar tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel, yang dalam bahasa Latin yaitu berasal dari kata cellula yang artinya adalah kamar kecil. Selanjutnya, penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga yaitu Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop pada tahun 1674. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Berdasarkan hasil penemuan-penemuan para ilmuwan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pada dasarnya semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Sel yaitu merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan fungsi sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein yang berhubungan dengan pembentukan karakteristik morfologi dan fisiologi, reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, melakukan respon atau melakukan pemanfaatan energi. Selain itu, semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya kita bicara tentang ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amoeba ukurannya sekitar 90 sampai 800 mikrometer. Dan sel alga yang besar berdiameter sekitar 50.000 mikrometer atau sekitar 50 mm. Ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu, digunakan mikroskop untuk mengamati sel. Mikroskop yang biasanya digunakan di laboratorium sekolah itu adalah mikroskop cahaya. Akan tetapi anak-anak, organel-organel sel hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Dengan resolusi mikroskop elektron kira-kira 0,1 nanometer.
atau ratusan kali lipat lebih kecil dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Jadi, mikroskop elektron itu sebetulnya ada mikroskop elektron transmisi, yaitu biasanya digunakan untuk mengkaji struktur ultra internal sel, dan ada mikroskop elektron payar, di mana digunakan untuk mengamati permukaan spesimen. Nah, ini adalah mana kemampuan kita melihat tanpa bantuan mikroskop, mana kita bisa melihat dengan bantuan mikroskop cahaya, dan di mana kita butuh bantuan mikroskop elektron. Pada manusia sampai sel telur katak kita masih bisa melihat dengan tanpa bantuan mikroskop. Mulai dari sel telur manusia hingga sampai bakteri, kita bisa sampai menggunakan mikroskop cahaya. Sedangkan mulai dari organel, beberapa bakteri, virus, kemudian molekul, senyawa, dan atom, kita perlu menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya tipe sel. Secara struktural terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apakah perbedaan utama antara kedua tipe sel tersebut? Yang pertama adalah sel prokaryotik. Prokaryotik berasal dari bahasa Yunani pro yang artinya sebelum, karyon inti, merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel yang lainnya. Materi genetik DNA pada sel prokaryotik tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut dengan nukleoid. Di situ nukleoid yang ada di tengah, serawut-serawut di situ. Sel prokaryotik memiliki DNA sirkuler atau yang disebut dengan plasmid. Kemudian sejumlah ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, membran plasma yang membatasi sel, serta dinding sel yang terdapat di sebelah luar membran plasma dan dilapisi kapsul seperti gel, yaitu yang merah. Sebagian sel prokaryotik bakteri ada yang memiliki organel perlekatan berupa pili dan organel pergerakan yang berupa flagela. Sel bakteri prokaryotik pada umumnya ukurannya diameternya 0,1 hingga 1 mikrometer. Ini adalah gambar dari sel prokaryotik. Selanjutnya sel eukaryotik. Eukaryotik dalam bahasa Yunani, eu itu adalah sebenarnya, karyon adalah inti, merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Alias kita biasa mengenalnya dengan sel eukaryotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Pada sitoplasma atau daerah antara nukleus dan membran sel terdapat medium semi cair yang disebut dengan sitosol, serta organel-organel sel sebagian besar tidak terdapat pada sel prokaryotik. Sel eukaryotik umumnya berdiameter 10 hingga 100 mikrometer. Jadi, jika berdasarkan 5 kingdom yaitu 1 monera, 2 protista, 3 fungi, 4 plantae, 5 animalia, maka yang termasuk sel prokaryotik adalah monera atau archaebacteria dan eubacteria. Sedangkan 4 kingdom yang lain, protista, fungi, plantae, animalia, itu sudah merupakan sel eukaryotik, yaitu sudah memiliki membran inti sel. Ini adalah perbedaan-perbedaannya, di mana sel prokaryotik inti selnya tanpa membran nukleoid, eukaryotik sudah mempunyai membran nukleus. Ribosom pada sel prokaryotik terdapat pada sitoplasma, pada sel eukaryotik terdapat pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma pada sel prokaryotik tidak ada, pada sel eukaryotik sudah ada. Badan Golgi pada sel prokaryotik tidak ada, pada sel eukaryotik ada. Mitokondria pada sel prokaryotik juga tidak ada, pada sel eukaryotik sudah ada. Lisosom pada sel prokaryotik tidak ada, pada eukaryotik ada. Sentriol pada sel
prokariotik tidak ada, pada sel eukariotik ada terdapat pada hewan. DNA pada sel prokariotik ada berbentuk cincin pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik ada pada hewan bentuk spiral ganda, pada inti sel, pada mitokondria, dan pada kloroplas. Oke, selanjutnya komponen kimia sel. Perlu diketahui bahwasanya di dalam sel hidup terdapat senyawa kimia yang dihasilkan dari aktivitas sel. Hal itu, senyawa kimia yang dihasilkan dari aktivitas sel itu biasanya kita sebut dengan biomolekul. Seluruh senyawa tersebut saling berinteraksi secara terarah dan teratur sehingga menunjukkan ciri kehidupan. Ini adalah tabel komposisi unsur penyusun tubuh makhluk hidup. Oke. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sebagian makromolekul berupa polimer atau suatu molekul panjang yang terdiri atas banyak blok penyusun identik dan dihubungkan dengan ikatan-ikatan kovalen. Blok penyusun dari suatu polimer adalah molekul kecil yang disebut dengan monomer. Monomer-monomer dihubungkan melalui suatu reaksi kondensasi atau dehidrasi sehingga dua molekul dapat berikatan secara kovalen melalui pelepasan satu molekul air. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu 1 karbohidrat, 2 lipid, 3 protein, 4 asam nukleat. Oh sebentar, ini yang bawah ini adalah asam nukleat. Ada revisi ya. Sekarang kita bahas yang karbohidrat dulu. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida golongan aldosa atau polihidroksiketon, yaitu golongan ketosa dengan rumus molekul CH2ON. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar, sumber energi, bahan penyusun struktur sel, dan sumber energi. Karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomer. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dibedakan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani monos tunggal, sakar gula, yang umum terdapat di alam, memiliki atom C berjumlah 3-7 atom. Pemberian nama monosakarida ditentukan oleh jumlah atom C. Misalnya, triosa memiliki 3 atom C, pentosa memiliki 5 atom C, heksosa memiliki 6 atom C. Monosakarida dapat berasal dari golongan aldosa atau gula aldehida maupun golongan ketosa yaitu gula keton. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam monosakarida yaitu gliseraldehid, ribosa, glukosa, galaktosa, dihidroksiaseton, ribulosa, dan fruktosa. Selanjutnya disakarida. Disakarida terdiri dari 2 monosakarida yang dihubungkan oleh suatu ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu apa? Yaitu suatu ikatan kovalen yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi. Senyawa yang termasuk disakarida yaitu maltosa, selobiosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa terdiri atas 2 molekul glukosa, biasanya dihasilkan dari hidrolisis pati dan digunakan sebagai bahan pembuatan bir. Selobiosa berasal dari hidrolisis selulosa dan terdiri atas 2 molekul glukosa. Laktosa terdiri atas 1 molekul glukosa yang berikatan dengan 1 molekul galaktosa dan dapat ditemukan di dalam susu. Kemudian di sakarida yang terakhir sukrosa terdiri atas glukosa dan fruktosa. Dapat ditemukan biasanya pada tanaman tebu, umbi, serta dikenal sebagai gula yang sehari-hari kita konsumsi. Oke, selanjutnya
Karbohidrat yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan makromolekul yang terdiri atas ratusan hingga ribuan monosakarida yang saling berikatan melalui ikatan glikosidik. Apa tadi ikatan glikosidik? Suatu ikatan kovalen yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi. Beberapa fungsi dari polisakarida yaitu 1 sebagai materi simpanan atau cadangan, 2 sebagai materi pembangun atau struktural. Kita bahas yang pertama, materi simpanan. Materi simpanan atau cadangan yang jika diperlukan akan dihidrolisis menjadi gula untuk kebutuhan sel. Contohnya yaitu pati atau amilum yang terdapat pada tanaman dan glikogen yang terdapat pada hewan. Sedangkan yang kedua materi pembangun atau struktural, contoh selulosa dan kitin. Selulosa merupakan bahan penyusun dinding sel tumbuhan, sedangkan kitin merupakan bahan penyusun eksoskeleton pada arthropoda seperti serangga, laba-laba, dan udang. Monomer kitin terdiri atas molekul glukosa dengan cabang yang mengandung nitrogen. Selanjutnya adalah lipid. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar atau sumber energi, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Lipid bersifat hidrofobik alias tidak suka air. Sedikit atau tidak memiliki afinitas ketertarikan terhadap air. Senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Senyawa lipid lainnya contohnya sphingolipid, lilin, karotenoid digunakan sebagai bahan baku vitamin A dan limonen dalam minyak telon. Selanjutnya yang ketiga adalah protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Molekul protein sangat beragam baik struktur maupun fungsinya. Manusia memiliki puluhan ribu jenis protein yang berbeda. Meskipun sangat beragam, tetapi semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari 20 jenis asam amino. 20 jenis asam amino tersebut adalah glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, triptofan, prolin, serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin, asam aspartat, asam glutamat, lisin, arginin, dan histidin. Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan amino. Polimer asam amino disebut juga dengan polipeptida. Suatu protein terdiri atas satu atau lebih polipeptida. Oke. Selanjutnya adalah asam nukleat. Maaf ya, di situ tertulis karbohidrat tetapi sesungguhnya itu adalah asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, sebagai penyimpanan energi, dan sebagai koenzim. Asam nukleat merupakan polinukleotida. Poli berarti banyak. Artinya polinukleotida yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Jadi polinukleotida itu beberapa nukleotida. Di mana nukleotida terdiri atas 3 komponen yaitu basa nitrogen, pentosa, apa tadi? Gula berkarbon 5 dan gugus fosfat. Ada 2 golongan basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Di mana basa nitrogen purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa nitrogen pirimidin terdiri atas timin, sitosin, dan urasil. Berdasarkan jenis nukleotidanya, maka asam nukleat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu
RNA dan DNA. RNA atau ARN atau yang dikenal dengan asam ribonukleat atau ribonucleic acid. Sedangkan DNA atau yang dikenal dengan ADN atau yang kita kenal dengan asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik acid. Molekul DNA dan RNA memiliki beberapa perbedaan pokok. DNA biasanya hanya memiliki satu macam jenis, sedangkan RNA mempunyai 3 jenis, yaitu 1. mRNA, messenger RNA, dikenal sebagai pembawa pesan. Yang kedua, rRNA, ribosomal RNA, yaitu biasanya terdapat dalam ribosom. Dan yang ketiga adalah tRNA atau transfer RNA yang biasanya untuk membawa asam amino. Nah, demikianlah tadi materi kita pada bab 1 pertemuan pertama. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.